Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita akan saksikan bersama informasi mengenai kronologi dari kejadian kebakaran di Depo Pertamina, Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh rekan Anggi Hasibuan. Silakan, Anggi. Terima kasih, Gemma dan pemirsa. Kali ini saya coba review kembali soal kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, yang berarti ini sudah kali kedua kebakaran terjadi, namun seharusnya sudah bisa dihindarkan adanya korban jiwa begitu ya, dengan belajar dari kejadian sebelumnya. Baik, oke, saya punya data yang pertama di sebelah kanan saya, pemirsa, bahwa di sini nanti kita akan ada data berkenaan dengan grafik atau juga ini ya, petanya sendiri. Jadi nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana ilustrasi lokasi warga atau juga, nah ini yang ditampilkan sekarang. Baik, yang warna merah ini adalah deponya ya, pemirsa. Bahwa depo ini kalau misalnya bisa kita stop di sini, kita hold. Oke, nah jadi di sini pemirsa terlihat sekali bahwa yang berwarna merah dan juga permukiman warga di sini itu jaraknya dekat ya. Kemudian kalau misalnya Anda lihat di bagian atasnya di Jalan Tanah Merah bawah, ini juga menjadi lokasi tadi sudah dicoba untuk di-clear area begitu ya, karena proses dari pendinginan masih berlangsung, kemudian juga proses menunggu dari tim kesehatan Pertamina juga untuk hadir di lokasi supaya nanti tim bisa bergerak. Setelah itu nanti baru dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dari kasus ini sendiri. Oke, jadi sekali lagi yang ingin kami gambarkan di sini adalah betapa dempetnya dengan permukiman warga. Jalan sempit, mitigasi bencana pasti sudah sangat sulit. Seperti yang kita saksikan di video-video yang beredar bahwa bagaimana warga untuk berusaha keluar dari gang-gang kecil saja, apalagi untuk masuk mobil-mobil pemadam kebakaran begitu. Kita coba putarkan drone-nya, informasinya pemirsa. Baik, kita coba tampilkan full. Nah, ini kami coba untuk kasih warna merah di sini pemirsa, bahwa garis-garis ini seharusnya menjadi buffer atau zona-zona yang menjadi batas dari depo itu sendiri dengan permukiman warga. Namun kondisinya seperti yang Anda saksikan di sini, ini adalah lokasi di ujung dari depo Pelumpang itu sendiri pemirsa. Jadi kebakaran kemudian dampaknya adalah sampai ke permukiman warga. Nah, jadi kalau misalnya kemarin disebutkan ada pipa yang terbakar, kemudian api besar dan apinya membawa atau terbawa ke permukiman warga. Ini adalah visual yang diambil oleh tim kami di pagi hari ini. Kemudian di sebelah kanan Anda, ini juga seharusnya menjadi buffer, namun batasnya itu tidak ada. Dari tembok langsung permukiman warga. Ada sebenarnya jalan di kompleks dari depo itu sendiri, tapi sekali lagi tadi menurut pengamat juga ini sebenarnya butuh buffer yang lebih panjang begitu. Apakah dari 50 atau 100, ini butuh kajian lagi begitu. Nah, dari visual-visual ini kemudian juga muncul dari perdebatan di media sosial dan juga publik pemirsa. Sebenarnya ini tanah siapa begitu? Siapa yang membangun duluan? Siapa yang punya tanah ini? Ini juga menjadi pertanyaan kita, karena kalau misalnya Anda lihat di sebelah kanan saya itu sudah ada bangunan, ada sekolah, kemudian juga ada rumah ibadah. Berarti kalau misalnya ada yang menyebutkan bahwa ini tanah ilegal dan sebagainya, berarti kita harus cek lagi. Karena ada pembangunan yang resmi di sini. Baik, kita lanjutkan ke informasi kedua pemirsa, bahwa dari kebakaran Jumat malam penyebabnya banyak versi yang disebutkan. Namun sudah diketahui titik awal api dari insiden ini. Kemudian dari titik inilah api membesar dan kalau misalnya sekali lagi Anda melihat video amatir ada seperti ledakan begitu ya. Oke, di sini ada pernyataannya pemirsa dari Pertamina yang menyebutkan bahwa kebakaran awal terjadi di pipa area penerimaan. Sumber BBM-nya dari Integrated Terminal Balongan di Indramayu. Di pipa area penerima yang mengalami kebakaran inilah kemudian meluas begitu, sehingga setelah diketahui awal mula api tersulut ini, kemudian tim segera melakukan upaya mitigasinya seperti apa. Ini yang kemungkinan juga bisa dengan cepat api di sumber ini bisa dipadamkan. Upaya pemadaman di depo dan permukiman ini melibatkan 52 unit damkar dan juga 250 personil untuk memadamkan api tadi malam. Baik, kita lanjutkan. Dampak dari kebakaran besar ini berimbas ke warga sekitar. Korban luka dan rujukan lanjutan sejak Jumat malam diarahkan ke beberapa rumah sakit. Kita lihat informasi di sebelah kanan saya, pemirsa, kami rangkum ini adalah rumah-rumah sakit, kemudian juga tempat pengungsian yang sudah dilaksanakan sejak malam tadi sampai hari ini. Jadi ini adalah daftar rumah sakitnya, pemirsa. Ada RSUD Koja, RS Mulyasari, kemudian juga Rumah Sakit Tugu Koja, lalu ada Rumah Sakit Pelabuhan, RSP Pertamina, dan juga RSCM. Sedangkan untuk titik pengungsian sementara terdapat di
PMI Jakarta Utara di Jalan Pelumpang Semper, lalu juga di kantor Sudinaker Trans Energi Jakarta Utara. Titik pengungsian juga ada di Kelurahan Rawabadak Selatan. Sebagian warga ini juga mengungsi di lokasi-lokasi aman di Jalan Walangsari. Di sini titiknya adalah di Masjid Jamiatul Amaliyah, kemudian juga di Gedung Golkar Tugu Utara, dan juga di Madrasah Asy-Syalihin di Jalan Walang Baru Raya. Jadi untuk Anda yang ingin mengecek kondisi keluarga atau kerabat Anda bisa ke lokasi-lokasi ini. Kemudian tadi sempat ada pernyataan dari Hari Khairul, ini adalah dari PMI Jakarta Utara dalam Breaking News Metro TV sebelumnya menyebut bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah pakaian hangat dan juga selimut. Ini khususnya untuk anak-anak dan juga lansia. Oke, pemirsa, 3 keluarga ini terdiri dari orang dewasa dan anak-anak yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terpaksa harus mengungsi di selasar Rumah Sakit Mulyasari Koja Jakarta Utara tanpa alas tidur. Nah, 3 keluarga ini terpaksa harus mengungsi dan tidur di selasar di rumah sakit. Mereka ini adalah anak-anak dan juga lansia. Mereka tidur tanpa alas di udara terbuka. Salah satu warga, Heni Anggreni, mengatakan dirinya saat panik karena rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari lokasi kebakaran, begitu, sehingga hanya bisa menyelamatkan keluarga tanpa membawa barang satupun. Kemudian ia terpaksa mengungsi karena membawa orang tuanya yang sudah lansia dan juga tidak bisa berjalan. Kasihan anak kecil soalnya. Nggak dikasih alas nih. Baik, itu kondisinya pemirsa, selimut ya dan juga pakaian hangat begitu. Perkembangan selanjutnya dari kebakaran pada Jumat malam adalah sudah masuk proses pendinginan pemirsa. Ini juga menjadi pintu untuk memeriksa kemungkinan adanya korban yang belum tertolong. Kadis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyebut bahwa ini pernyataannya ya, sejak jam 12 malam kita sudah menyatakan proses pendinginan dua-duanya di depo Pelumpang dan juga permukiman warga dan sudah aman terkendali. Tim di lapangan juga terus melakukan upaya pendinginan lanjutan untuk memastikan potensi timbulnya api lagi dan juga menyiram bara api. Kalau kita lihat dari lini masanya ya pemirsa, di jam 8 malam lewat 11 menit, ini warga pertama kali mendengarkan ledakan keras. Lalu warga mulai mengungsi di jam setengah 9 malam. Kemudian damkar berhasil memadamkan api di sekitar jam setengah 11 malam, yang kemudian dilanjutkan proses pendinginan sejak jam 11 malam sampai terus dipantau pagi tadi. Begitu. Baik, saya lanjutkan untuk informasi berikutnya. Saya tampilkan beberapa fakta-fakta soal depo Pertamina Pelumpang ini pemirsa. Depo yang terbakar ini dinilai sebagai yang terpenting atau terminal BBM terpenting begitu di Indonesia. Depo Pelumpang menyuplai 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau 25% dari total SPBU Pertamina. Throughput BBM rata-rata di 16.504 kiloliter per hari dan wilayah distribusi utamanya adalah Jabodetabek. Kemudian dari segi kapasitas tangki timbunnya ini hampir 300.000 kiloliter. Kemudian terminal BBM Pelumpang ini menyalurkan produk dengan varian yang lengkap mulai dari premium sampai Pertamax Turbo dan punya sistem otomatis canggih yang disebut dengan New Gantry System ke kompartemen ke 249 unit mobil tangki. Nah, dengan peran yang sangat vital ini, sudah seharusnya lokasi depo menjadi perhatian kita juga dan perhatian semua orang juga. Bagaimana jika terjadi kecelakaan atau seperti apa mitigasinya ketika terjadi kecelakaan seperti tadi malam begitu ya. Namun faktanya depo ini juga pernah meledak di tahun atau kebakaran di tahun 2009. Jadi sudah digunakan sejak tahun 1974. Apakah ini terbilang masih aman untuk dipakai? Apakah ini terbilang sudah tua begitu ya? Yang bisa menjawabnya tentu dari pihak Pertamina. Tapi ternyata keberadaan dan kekhawatiran soal depo ini juga sudah pernah disampaikan oleh DPR pemirsa. Jadi mungkin dulu saat operasi pertama kawasan Pelumpang ini masih sepi. Kemudian pada saat itu mungkin dianggap di luar kota begitu ya. Namun kini Anda bisa lihat sendiri pinggirannya menjadi permukiman padat penduduk. Kita simak pernyataan Ketua Komisi 7 DPR. 2 tahun lalu khusus untuk Pelumpang itu, depo Pelumpang ini sudah kita menyatakan istilahnya bahaya 1, maka untuk dipindahkan bahkan. Kita sudah berkali-kali minta agar Pertamina dalam hal ini atau pemerintah Kementerian SDM mengaudit ulang seluruh fasilitas BBM kita termasuk kilang, utamanya kilang ini. Mengapa? Karena memang pertama kilang atau tangki timbun ini memang sudah kategori tua semuanya.
sebagian besar, termasuk di Pelumpang ini. Di Pelumpang ini kan dibangun tahun 70-an. Baik, jadi sudah ada evaluasinya ternyata pemirsa, dan memang butuh perhatian bagaimana mengatur depo-depo ini dan juga mengatur wilayah-wilayahnya ini supaya tidak berbenturan lagi dengan permukiman warga. Begitu. Gema, jadi ini yang kita tunggu ya Gema ya, bagaimana nanti proses penyidikannya, karena kita tadi sudah disebutkan masuk di proses pendinginan ya Gema, kemudian dari sini nanti polisi baru bisa masuk, dan ini sekali lagi karena ini sudah 2 kali kejadian, jangan sampai kejadian ketiga kalinya. Memang dibutuhkan, kalau memang dibutuhkan untuk tadi ya pembebasan lahan untuk permukiman seperti apa, ini memang harus ada solusinya Gema. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk informasi dari Anda, dan memang benar informasi mengenai sosialisasi mitigasi bencana harus ditekankan kembali oleh PT Pertamina kepada warga.